Dan bisa untuk membahas terkait dengan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD DPR RI, kita akan bergabung kembali bersama dengan rekan saya Jessica Wulandari dari Kompleks Parlemen. Silakan Jessica. Terima kasih Jason, langsung saja saya mengajak Anda pemirsa untuk berdialog bersama dengan Ketua DPD RI Bapak Sultan Bahtiar Najamuddin. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak atas berlangsungnya sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR RI dan juga DPD RI Pak. Ya, makasih banyak. Iya, Pak, kalau kita lihat tema pidato dari Bapak, ada daerah kuat Indonesia berdaulat. Lalu seperti apa sebetulnya indikator daerah yang kuat dan mandiri menurut Bapak? Iya, saya sampaikan bahwa dari awal bahwa pertama kali negara ini berdiri karena memang daerah-daerah yang memang menyatakan atau sepakat kita merdeka. Nah, lalu kemudian konstitusi kita juga memang mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari heterogenegas, ya, kemudian dan ada otonomi daerah, ada provinsi, kabupaten, kota, bahkan otonomi sudah sampai ke tingkat desa. Yang kami sampaikan adalah Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang kuat hanya ada kalau daerah-daerah itu yang memang kuat. Nah, kuat yang kami maksud adalah yang mandiri. Bukan hanya dari sisi anggaran ya. Kalau anggaran kan tentu ada yang berlebih, ada yang kurang, tapi mandiri secara fiskal itu yang diharapkan. Tapi lebih dari itu adalah kemandirian dari semua hal. Sumber daya manusianya juga daerah itu kuat, kemudian tumbuh, kemudian pengelolaan aparatur birokrasi daerahnya juga bagus. Sehingga kalau daerah-daerah itu berdaya saing kuat, kemudian aparatur birokrasinya juga inovatif. Dan kami yakin bahwa daerah-daerah itu makin tumbuh, makin kuat. Sehingga cita-cita untuk membuat negara Indonesia yang hebat itu insya Allah akan tercapai karena daerah-daerahnya memang kuat dan berdaulat. Pak Sultan, tapi melihat berbagai dinamika kah di tahun ini, terutama satu semester ini kan sudah berjalan. Bagaimana dinamika yang dihadapi dari daerah? Apakah ada komunikasi-komunikasi juga yang dibangun dengan pemerintah pusat, Pak? Ya tentu DPD ini kan saluran formal. DPD adalah representasi formal masyarakat daerah yang ditempatkan di pusat. Jadi memang sudah kewajiban konstitusional, kewajiban moral kita juga ya, memastikan agar program atau kebijakan nasional itu mengakomodasi kepentingan daerah ya. Kita kawal juga program-program nasional agar sebanyak mungkin landingnya khususnya anggaran itu ke daerah. Jadi basisnya kebijakan nasional itu adalah daerah-daerah. Jadi tugas DPD mengawal dari sisi ada program legislasi, kemudian pengawasan, kemudian presentasi, dan lain-lain. Pak, lalu bagaimana DPD RI melihat peran pemerintah, baik ini pusat juga dalam memperkuat kemandirian daerah? Ya tadi saya sampaikan ya, memastikan bahwa kebijakan nasional pro daerah. Lalu kami juga meng-underline bahwa memang kebijakan dana transfer contohnya. Dana transfer memang sebagian mungkin relatif sudah tepat sasaran, tapi sebagian memang untuk daerah-daerah tertentu yang memang fiskal atau celah fiskalnya kecil atau APBD-nya juga kecil, PAD-nya juga kecil, itu pasti harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah pusat agar dana TKD tentu disesuaikan. Nah, lalu semua kebijakan nasional memang diharuskan atau dipastikan diarahkan agar relate dengan program-program yang ada di daerah. Sehingga kebijakan dari pusat ke daerah itu juga sinkron. Tidak ada yang ke kanan, tidak ada yang ke kiri. Gitu. Ini menarik terkait dengan transfer ke daerah dan juga tadi inovasi pendapatan daerah yang sudah mendapatkan perhatian dari DPD RI. Lalu bagaimana sebetulnya kombinasi kedua ini Pak, poin penting tadi, keduanya ini bisa memperkuat kemandirian fiskal daerah. Ya, jadi begini, di satu sisi tadi saya sampaikan ya, bahwa kebijakan alokasi dana transfer ke daerah tentu harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Apalagi memang TKD ini kan juga harus memastikan bahwa daerah-daerah tertentu yang memang celah fiskalnya kurang, sementara infrastruktur utama mereka harus bangun, pendidikan, infrastruktur, dan lain-lain. Tapi ya di sisi lain kami sampaikan bahwa tolong juga teman-teman di daerah harus lebih inovatif, harus lebih kreatif,
Sehingga kemandirian fiskal itu juga bisa di-create, bisa diciptakan oleh kemampuan, kapasitas, ya, inovasi, kreativitas teman-teman di daerah. Gubernur, bupati, wali kota. Jadi sama-sama pusat harus memperhatikan daerah-daerah tertentu yang memang celah fiskalnya rendah, sementara daerah juga harus dituntut untuk lebih inovatif. Sehingga dia secara perlahan tapi pasti akan menjadi daerah yang mandiri. Gitu. Tapi Bapak melihat hingga saat ini bagaimana daerah-daerah mampu inovatif dan juga kreatif, Pak. Apakah benar-benar ini bisa terwujud dengan melihat kondisi saat ini? Ya gimana? Jadi kalau kita lihat hingga saat ini bagaimana Bapak menilai setiap daerah sudah melakukan inovasi dan juga kreativitasnya untuk kemandirian fiskal? Iya, makanya semua daerah itu kan dengan pola, cara, dengan karakteristik masing-masing berbeda. Ada daerah-daerah tertentu yang pantauan kami sangat kreatif, inovatif. Bahkan tanpa sumber daya alam yang melimpah di daerahnya, mereka bahkan surplus. Ada. Artinya itu sangat relate dengan kapasitas kemampuan daerahnya. Meng-create menjadi suatu opportunity agar sehingga daerahnya itu betul-betul penghasilan asli daerahnya nambah, kemudian APBD yang mungkin biasa aja mereka bisa maksimalkan. Jadi kuncinya memang inovasi, kreativitas dan kemampuan teman-teman di daerah. Artinya selama ini untuk daerah dan pusat selalu ada dialog yang dilakukan, Pak. Kami menjembatani itu. Justru hadirnya DPD itu adalah jembatan paling formal antara pusat dan daerah. Kami memantau semua undang-undang yang lahir melalui fungsi pengawasan, memantau setiap anggaran yang keluar dari negara untuk daerah, kita pastikan agar itu makin hari makin pro daerah. Jadi memang fungsinya parlemen khususnya DPD memang pro daerah, memastikan agar program nasional itu terejawantakan sampai ke daerah-daerah. Selain membangun dialog agar sinergi dari pemerintah pusat dan juga daerah terus terbangun, adakah strategi lain, Pak, yang dilakukan supaya harmonis, Pak, antara pemerintah pusat dan daerah? Tentunya ini untuk mencapai program baik pusat dan juga daerah. Jadi gini, memang Indonesia dengan negara seunik dan sebesar ini, dengan kita punya negara puluhan ribu pulau, karakter yang berbeda, memang tidak begitu gampang semua itu satu suara. Nah, makanya karena kita punya demokrasi yang unik, gotong royong, kemudian aturan-aturannya juga sudah ada ya. Kalau program perencanaan nasional mulai dari musrembang tingkat desa, musrembang kabupaten, provinsi bahkan nasional. Itu yang harus kita pastikan makin hari makin ke depan makin relate, makin nyambung antara usulan daerah dengan apa yang dibuat oleh pusat. Makin hari kita pastikan kita kawal itu program dari pusat ke daerah pun usulan dari daerah ke pusat. Ya kalau hari ini tentu belum sempurna pasti, tapi ke depan kita harus pastikan itu diperbaiki terus. Kuncinya berarti sinergi dan tetap berkolaborasi, Pak? Ya, kata kuncinya adalah kolaborasi. Oke, baik. Terima kasih Ketua DPD RI Bapak Sultan Bachtiar Nadjamuddin sudah memberikan insight-nya terkait dengan sidang tahunan pada hari ini, dan saat nanti kita akan kembali menyimak ya Pak terkait dengan rancangan Undang-Undang APBN kemudian beserta dengan nota keuangannya. Terima kasih Pak. Dan saya kembalikan ke Anda, Jason, silakan. Baik, terima kasih rekan Jessica Wulandari yang sudah membawakan dialog langsung dari Kompleks Parlemen Jakarta. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.